Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatsmimi makarimul akhlaq, al-mufaddal ala kafatil makhluqati al-itlaq, wa ala alihi masabihi sunnatil alam, wa ashabihil badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdina musiddin wa man tu'um bihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat solihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira solihatin qalat ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sauta kullu syai'in illal insan walau sami'ahu lasa'iqa. Sabda Nabi menyebutkan bahwa ketika jenazah diletakkan dan kemudian dipanggul oleh orang yang mengantarkan mereka, jika jenazah itu adalah jenazah orang soleh, maka jenazah itu berkata qaddimuni qaddimuni, ya, percepat, mempercepat kalian semua ini padaku. Jika jenazah itu tidak soleh, jenazah itu mengatakan ya wailaha aina tadhabun, ya wailaha itu kesannya memaki, mengumpat, ya. Aina tadhabun, kemana kalian pergi biha membawa jenazah ini. Yasma'u sautaha, semua makhluk mendengar suara jenazah ini. Illal insan, kecuali orang. Walau sami'ahu, kalau orang itu mendengar suara jenazah itu, lasa'iqa, maka akan pingsan. Karena itu ada, ngesaman mungkin pernah dapat cerita, orang itu kalau solih, ya, maka kesan jenazah itu jauh lebih cepat, ya, ketimbang perkiraan orang saat dipanggul ke pemakaman. Jadi ada etika orang mengantar, ya, ada etika orang mengantar. Jika mengantar pengantin, ya, maka sesungguhnya pengantin di depan yang ngantar di belakangnya, gitu. Tapi kalau mengantar jenazah, mestinya yang mengantar lebih dulu, yang diantar di belakang. Karena harapannya begitu sampai di pemakaman, orang yang mengantar itu standby untuk menjemput, kemudian meletakkannya, memasukkannya ke liang kubur. Nah, kalau jenazahnya dulu tuh siapa yang masukkan? Ya. Jadi logikanya begitu. Nah, tapi sering sekali kalau orang itu solih, jenazah itu bawaannya tuh cepat sekali, itu yang ngiring itu kepondal-pondal. Orang Jawa bilang kepondal-pondal itu terbirit-birit, ya, kepondal-pondal itu tidak bisa ngikuti gitu, ya, saking cepatnya jenazah. Itu kalau jenazah itu solih. Qadimuni, percepat. Jadi selak keburu kepingin
segera dimakamkan. Tapi kalau itu tidak soleh, ya, itu bingung, itu mau dibawa kemana ini, mau dibawa kemana ini, ya. Yang dikhitobi, ya, yang dikasih tahu gitu nggak pada dengar gitu, tapi hewan dengar semua. Ini disebutkan kullu syai'in, mendengar, kecuali orang. Kalau orang itu mendengar maka pingsan, ya. Karena itu pernah ada cerita alam bisawab, ada orang itu penasaran, bener nggak ada cerita tentang pertanyaan kubur, ya. Ada orang itu menginisiasi, ngasih mic, ya, sedemikian rupa tanpa spontan banyak orang itu, supaya dia bisa mendengar. Ternyata kemudian apa yang terjadi, waliyadzubillah, orang ini dikabarkan kemudian bisu tuli, jadi nggak bisa menjelaskan, ya, apa yang diperbuat itu. Orang kaget semua, ini kok ada apa namanya perubahan fisik. Ternyata diketahui kemudian hari orang ini saking tidak percayanya, kemudian dia melakukan analisis, melakukan penjajakan apa yang benar di kubur itu, ada pertanyaan kubur itu. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ini hadis pendidikan, ya, manajemen. Ketika segala sesuatu diserahkan, ketika sesuatu itu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Jadi ini menegaskan betapa penting orang ini berbagi peran, ya. Siapa melakukan peran apa gitu. Jadi jangan menguasai apa saja yang dia tidak pernah kuasai. Jadi berbagi peran, siapa melakukan apa, siapa melakukan apa. Jika tidak, ya, kecuali orang itu mau belajar, ya, mau belajar, nah maka dia tidak lagi ghairi ahli. Kalau sudah belajar maka dia menjadi ahli. Jadi ketika sesuatu itu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, tidak ahlinya, maka tunggu kehancuran. Kehancuran itu artinya, ya, tunggu kemusnahan, keamburaduluan, kebangkrutan, ya. Artinya ketidaksuksesan akan dituai, ya. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Nasai, oleh Imam Ibnu Abi Dunya, ya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ini dalam rangka memberikan pencelaan, ya, mencela atau memberikan apa, ya, mencela pergunjingan, ya. Disebutkan, idza wuqi'a fir rajuli wa anta fi mala' fakun lirrajuli nasira walil qaumi zajira wakum anhum. Ketika terjadi sesuatu kepada seorang, ya, ketika terjadi kepada seseorang, sementara kamu ada di lingkungan di mana orang itu ada, fakun lirrajuli nasira, maka jadilah penolong, pembela bagi orang itu. Jadi ketika ada orang
orang per orang itu, kita ada di komunitas di mana orang itu ketika ada orang dibincang, ada orang digunjing, kita ada di situ, ya, kita nggak boleh diem, ya. Fakun lirroji nasiro, kita diminta untuk memberikan pembelaan, minimal itu ya memberi perspektif yang sampean tahu tentang dia, bahwa tidak semua apa yang disampaikan itu mungkin benar, gitu. Paham ya itu ya? Jadi idza wuqi'a fir rajuli, ketika terjadi pada seseorang dan Anda dalam komunitas di mana orang itu digunjing, maka jadilah padanya pembela, ya. Walil qaumi zajiro, dan kalau itu ada pada satu komunitas, jadi yang di gunjing itu, ya, komunitas, ya, fakun lil qaumi zajiro, kita mencegah, nggak bagus gitu ya, kayak kita ini orang yang paling baik, kayak kita ini orang paling benar, kayak kita kayak kita seperti kita ini nggak pernah melakukan kesalahan itu. Jadi mencegah orang itu untuk melakukan pergunjingan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza aradallahu bil amiri khaira ja'alahu wazira sidqin. Ketika Allah mengendaki, ya, pemimpin yang baik, maka pemimpin itu diberikan oleh Allah, ya, pembantu atau menteri-menteri yang jujur. Inna siyadzakarahu, harapannya ketika pemimpin itu lupa, maka ada yang mengingatkan. Wa in dzakarahu a'anahu, jika yang bersangkutan itu ingat, ya, maka dia membantunya. Itu kalau Allah mengendaki kebaikan. Jadi seperti yang kita bincang beberapa waktu yang lalu, bahwa tidak ada satu apapun kebaikan yang kita lakukan kecuali intervensi Allah. Jadi ketika orang berbuat baik, sesungguhnya Allah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Jadi tidak ada sesuatu yang murni kita lakukan dari kebaikan kita. Itu artinya seperti yang pernah saya bilang, bahwa kita harus bersyukur. Dan iman kepada Allah itu memastikan bahwa kita mensyukuri, ya, atas kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, setiap kebaikan kita lakukan, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, engkau telah tunjukkan aku kebaikan sehingga aku mudahkan engkau melakukannya, begitu. Jadi jangan GR, ya, gede rumangsa, ya, kalau kebaikan itu murni dari dirinya. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi ghairi dzalik, kalau Allah mengendaki pemimpin itu tidak baik, ja'ala wazira su'in, Allah akan menjadikan baginya pembantu atau menteri-menteri, ya, pejabat-pejabat di bawahnya yang jelek gitu. Jelek itu innasya lam yudzakirhu, kalau pemimpin itu lupa, tidak mau mengingatkan. Alasan segan mengingatkan, alasan dia tidak tahu, yang penting tidak diingatkan. Wa in dzakara lam yu'inhu, jika dia ingat, ya, dia tidak akan pernah membantu. Namanya dilantik untuk membantu, tapi nyatanya dia tidak melakukan tidak membantu kepada orang yang melantiknya. Ini kembali berpulang kepada Allah SWT. Nah, sekarang etika kita makan bareng-bareng, apalagi dalam perjamuan begitu, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza akala ahadukum ma'a jama'atin wasabi'a fala yarfa' yadahu hatta yarfa' al-qaumu fa innahu yukhjilu jalisahu. Ketika salah seorang di antara kalian makan bersama-sama
dengan yang lainnya, jika salah satu di antara kalian makan bersama-sama dengan lainnya dan merasa kenyang, maka jangan mengangkat tangannya. Artinya itu dalam kurung menyudahinya, hatta yarfa'al qaumu, sehingga orang lain juga selesai. Mengapa begitu? Fa'innahu yuhjilu jalisa'u, karena hal tersebut ya, jadi ketika orang itu selesai lebih dulu sementara yang lain tidak belum selesai, itu sama dengan mempermalukan atau membuat malu yang lainnya, ya, gitu loh. Jadi sampean sebagai tuan rumah, apalagi itu ya, menjadi tuan rumah, sampean makan jauh lebih cepat, itu mesti tamunya mikir, waduh lah kok sudah selesai, kecuali tamunya orang Jawa bilang meluboh itu cuek amat gitu ya. Jadi tuan rumahnya nggak mau, dan sebaiknya begitu. Jadi ketika ada tamu, tuan rumahnya ikut membarengi makan bersama-sama, karena itu ada keberkahan di dalam makan bersama itu. Jadi jangan jadi sekalipun ngambil dikit-dikit, makanya pelan-pelan sampai tamunya orang lain ya itu selesai, baru kemudian kita selesai. Kalau kita merasakan yang menyudahi lebih dulu gitu nggih, itu bikin fa'innahu yuhjilu jalisau, mesti yang lain malu, aduh sesungguhnya saya belum kenyang, tapi gara-gara dia selesai duluan akhirnya saya nggak enak kalau saya teruskan, nah gitu kan, menjadi begitu. Itu etika orang makan bersama-sama itu begitu. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza hajjar rajul bimalin haramin faqala labbaika faqalahu azza wa jalla la labbaika wa la sa'daika." Jadi ketika seseorang menunaikan ibadah haji dengan biaya dari harta yang haram, saat dia berucap labbaika dalam kurung aku memenuhi panggilanmu, maka Allah menjawabnya la labbaika wa la sa'daika, artinya tidak memenuhi, tidak karena memenuhi, jadi ditolak itu, aku memenuhi tidak memenuhi panggilanmu, tidak memenuhi panggilanmu, itu dijawab oleh Allah. Waliyadzubillah. Karena itu ya seperti kemarin saya sampaikan bahwa persoalan haji itu sesungguhnya persoalan keinginan ya. Ketika orang punya keinginan yang kuat, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan mudahkan dengan berbagai cara. Yang penting orang itu tidak suudzon kepada Allah, maka mesti dia haji, mesti itu ya, mesti dia haji. Kalau orang kemudian mohon maaf, ya mungkin motivasinya motivasi tidak lillah ya, dan kita tidak bisa memastikan ya, kita tidak bisa memberikan komentar karena itu orang lain ya. Jadi apa yang ada dalam hati seseorang, bagaimana kita bisa tahu ya, sekalipun kita bisa melihat indikator-indikatornya, sepertinya kok gitu loh, dulu jauh dari masjid, nggak pernah ke musola, tahu-tahu kepengen jadi anggota dewan, tahu-tahu ketika kepengen jadi bupati, wali kota, gubernur misalnya, kok menjadi dekat dengan musola, kok menjadi dekat loh. Apa salahnya dia kemudian menjadi dekat? Kalau kemarin belum dekat, barangkali belum dapat hidayah, sekarang dapat hidayah gitu. Jadi kita harus mempersepsi yang positif itu, jangan ini ada karenanya ini. Dia itu kaya sudah dari dulu, kalau dia haji sebelum ini juga tahu. Bisa nyatanya kok enggak, justru hajinya baru hari ini. Ya barangkali saja Allah baru tunjukkan. Nah, tetapi sekali lagi memang jika orang itu ya, ini bukan karena motivasi.
jika orang itu haji dengan menggunakan dana yang haram, maka ketika kita menyeru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu kan labbaik Allahumma labbaik Allah labbaik, ya aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, gitu ya. Labbaika la syarika labbaik, aku memenuhi panggilanmu, tiada Tuhan, tiada sekutu bagimu, ya. Aku memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ya. La syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ya. Sesungguhnya pujian, nikmat, nah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ya, adalah bagimu, demikian juga kekuasaan. Itu kembali mulk itu artinya kerajaan, jadi kekuasaan Allah. Jadi pujian, nikmat dan seluruh kekuasaan itu bagi Allah. La syarika lak, ya, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu merupakan, itu panggilan apa namanya, kita menjawab, ya, ketika wa'adzin fil haji itu, ya, itu panggilan. Jadi semua kita dipanggil untuk memenuhi ibadah haji. Kemudian kita, kalau naudzubillah, kalau ada orang yang kemudian berangkat menggunakan dana yang haram, maka ditolak itu ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik, ya. Itu lebih menyentuh. Orang Indonesia dilakukan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la wal mulka la syarika lak. Itu ya terserah, ya, tapi yang jelas ada situasi dalam batin kita yang kita ini haji dalam rangka memenuhi panggilan itu. Aku abaikan dana sekian yang menurut kita, ya Allah, menurut kami itu besar. Aku abaikan mengantri panjang sebagai sebuah alasan. Aku abaikan keluarga. Aku abaikan kepentingan yang lain. Aku hanya kepingin berharap kepadamu, memenuhi panggilanmu itu. Ya. Waliyatubillah. Karena itu harus membaca banyak sholawat haji, ya. Kemudian yang terakhir, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Uzkuru, ingatlah, mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang yang telah mati dari kalian semua. Jadi orang yang sudah mati itu jangan diingat kejelekannya, gitu loh. Siapapun orang, ya, tidak ada yang sempurna, maka dia pernah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Tapi itu tidak penting untuk diingat. Yang diingat adalah apa namanya, kebaikan. Ketika kebaikan itu kita ingat, maka harapannya kita bisa mengikuti, bisa meneladani, gitu. Wakufu an masawihim, dan tolak. Kalau dalam hadis yang lain waghfiru, dan apa namanya, waghfiru an masawihim, waghfiru masawihim, artinya kubur dalam kejelekannya. Jangan diingat kejelekan orang yang berbuat atau kesalahan orang yang sudah meninggal, gitu. Karena dalam satu hadis yang lain dinyatakan bahwa orang itu kalau diingat, ya, diingat lagi kejelekannya, itu malaikat langsung datang memberikan sanksi kepada orang itu tanpa konfirmasi. Jadi kalau misalnya ada orang dendam kepada orang sudah mati itu, ya, terus kita rasani, kita gunjing, itu malaikat langsung datang, tidak kemudian konfirmasi, iya benar, tuh saudaramu, tuh tetanggamu, tuh, ya, rekanmu, tuh sahabatmu, ya, bilang begini-gini, bener nggak? Itu nggak usah begitu. Itu temanmu bilang begini, wazab. Saudaramu bilang begini, diazab. Kasihan.
Nah, harapannya ketika kita tidak menggunjing orang lain setelah mereka mati, kita pun mohon kepada Allah agar ya kita tidak diingat kejelekannya oleh orang yang hidup setelah ini. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita tidak mengingat kejelekan orang lain, harapannya kita tidak mengingat kita tidak diingat kejelekannya. Ya. Nah. Yang terakhir, ini ada yang terakhir lagi nih ya. Adzibu ta'amakum bidzikrillahi wasshalah. Jadi kalau kita menunggu makanan, habis mau buka, mau sahur itu ya, panas itu, adzibu, tawarkan makananmu dengan berzikir kepada Allah. Tawarkan itu ya, kalau panas supaya nggak panas lagi, karena tidak terlalu baik makanan panas kita konsumsi, itu dengan berzikir kepada Allah ya, dan as-sholah, dan membaca sholawat ala Nabi. Itu caranya ya. Dan nggak bagus itu orang makan ya kemudian ditiup, disebul itu loh ya, kalau panas itu. Tuh, hari ini apalagi sekarang kita tahu ya, dengan adanya virus itu ya, wah kalau orang anak kecil gitu mau disuapin di sebel dulu ya, itu nggak bagus. Jadi dikipasi, berzikir kepada Allah ya. Wala tanamu alaihi, dan jangan tidur ya di atas makanan. Fa'alaihi fatak suwa kulubukum, maka menjadi keras hati kita. Jadi makanan dipakai tidur di atas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Naim ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kayak ini ada yang terakhir lagi nih ya. Arba'u da'awatin la turaddu, ada 4 doa yang tidak tertolak ya. Itu artinya ada 4 doa yang selalu akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 doa yang Allah tidak akan pernah menolaknya. Arba'u da'awatin la turaddu. Ada 4 doa yang tidak tertolak. Yang pertama ada da'watul hajj hatta yarji'ah. Doanya orang yang menunaikan ibadah haji sampai dia pulang. Siapapun orang yang baru haji itu, dalam satu riwayat yang lain disebutkan sampai masa 40 hari ya, itu masih diikuti oleh malaikat. Karena itu kalau ada tradisi orang habis haji itu kemudian ada banyak datang pada dia gitu. Jadi ziarah haji itu karena malaikat masih bersama dia ya. Jadi kemungkinannya dia doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dakwatul ghazi hatta yasduro. Ya, doanya orang yang berperang sampai dia selesai dari perangnya. Jadi doanya orang yang haji sampai pulang, ya, doanya orang yang berperang sampai selesai, wada'matul marid hatta yabru'ah, dan doanya orang yang sakit sehingga sampai sembuhnya. Jadi etika orang itu besuk orang yang sakit ya, ini harus diingat ya. Itu min hakil muslim ala muslim ya, hak orang muslim atas muslim yang lain. Satu diantaranya adalah iyadatul marid, membesuk orang sakit ya. Membesuk itu yang diminta itu empati, karena sesungguhnya sakit itu ada pada bukan semata-mata fisik tapi psikis, dan yang membantu kesehatan orang atau pemulihan orang sakit itu adalah sugestinya. Jadi obat-obatan itu informasinya tidak lebih dari 25%, tetapi harapan hidup sugestinya terhadap kesembuhannya itu malah justru dominan. Karena itu ada satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Allahyarham Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kemudian diteruskan kembali oleh diceritakan kembali oleh Kiai almarhum ya Basori Alwi, itu kalau sakit jangan ngalem ya. Jadi mendramatisir
sakitnya gitu nggih. Sakit itu jangan ya berobat tetap, tetapi tidak kemudian menjadikan sebagai masalah gitu loh. Jadi tampil biasa, paham maksudnya ya. Jadi jangan mendramatisir sakit, itu sembuh. Di samping ada ayatus syifa yang bisa dibaca setiap kali orang sujud ya, ketika sholat sunnah ya. Jadi apa namanya, insya Allah kalau harapan hidupnya tinggi, itu cepat sembuh. Satu. Yang kedua, orang itu ketika sakit maka grade-nya, jadi tingkatannya itu sedikit di atas orang yang tidak sakit jika dia sabar. Nah, ketika dia sabar maka dia naik derajatnya karena Allah mengunggulkan derajat mereka ya. Jadi kita pertanyaannya itu sabar atau tidak ya. Rata-rata orang sakit itu menjadi tidak sabar gitu. Jadi padahal itu orang sakit itu momen terbaik ya. Tidak ada kegiatan dan aktivitas kecuali dia bisa berzikir kepada Allah, maka dia bisa menjadi dekat dengan Allah dengan wasilah sakitnya itu. Sekalipun orang nggak mau berharap ya bisa dekat dengan Allah dengan sakitnya gitu nggih. Nah, ketika dalam posisi yang dia itu dekat dengan Allah itulah, maka setiap orang yang sakit itu doanya mujarab. Karena itu orang datang besok ke orang yang sakit, satu itu berempati. Makanya sunnah itu dalam hadis disebut sunnah memegang jidatnya. Jadi kalau orang sakit ya tentu kita mau tahu ya. Jadi ada orang dia bilang unggah-ungguh, ada sopan santun. Sampai yang junior, kemudian ada orang sepuh, terus besok pegang-pegang ini kan gitu. Jadi kalau misalnya yang sakit itu junior sampean atau yang setara barangkali bisa. Oh iya panas sakit. Nah, sudah jangan kemudian bertanya banyak tentang dia. Hanya sakit, oh iya sakit. Kalau hanya kemudian apa yang dirasakan itu ya, supaya kita menjadi tahu, hanya berempati saja, berempati ya. Biasanya kita ini sok ya, sok itu artinya kita mendoakan, saya doakan semoga cepat sembuh macam-macam. Orang lupa bahwa orang yang sakit itu posisinya doanya dikabulkan, maka minta agar dia mendoakan. Saya juga didoakan nih, saya punya hajat begini ya, semoga semua dikabulkan, amin, gitu mestinya. Doanya lebih mujarab daripada yang besok ini. Dan ketika orang besok, mohon maaf, tadi yang diminta itu empati ya. Kalau kemudian ada yang dibawa-bawa monggo, tetapi kok orang itu ketika sakit membawa-bawa itu kelihatan bakhilnya. Nah kok begitu? Iya. Ketika dia sehat nggak dikunjungi, kalau dikunjungi nggak bawa jajan, nggak bawa buah. Ketika dia sakit, kadang dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, malah dikasih gitu ya. Jadi kan sama dengan itu yang memanfaatkan akhirnya kan yang jaga itu ya, keluarganya. Jadi yang sakit nggak mau karena dokter bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bu ya ketika pas dia sakit sama datang bawa-bawa gitu. Ketika nggak sakit aja datang nggak bawa apa-apa, ketika sakit bawa-bawa itu. Jadi orang bilang itu sama dengan kelihatan bakhilnya. Nah, kemudian wada'watul li akhi bi dhahril ghaib ya. Yang keberapa itu? Yang keempat, doanya seseorang ya kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Itu luar biasa itu. Doanya seseorang kepada saudaranya tanpa diketahui ya orang yang didoakan itu. Malah Nabi kemudian menambahkan wa asra'uha ula'id da'awat, dan dari doa-doa itu yang paling cepat ya, paling cepat dikabulkan, dan dari doa-doa tersebut yang paling cepat dikabulkan adalah doanya orang kepada saudaranya. Saudaranya itu artinya teman ya, pokoknya saudara sama muslim, tanpa sepengetahuan yang didoakan. Ini mumpung sampai ini malam insya Allah Lailatul Qadar ya, karena Imam Ghazali pernah memberikan testimoni setiap setiap puasa Ramadan yang didahului oleh hari Selasa atau hari Jumat, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar tanggal
27 ya. Indikatornya nanti hawa tidak panas, kemudian yang biasa dingin tidak dingin itu ya. Air itu biasa dingin menjadi tidak dingin. Kalau satu daerah itu ada anjing, maka anjing tidak menggonggong semalaman itu. Kemudian enggak ada angin semilir itu. Jadi diem, jadi enggak ada, kalau enggak ada apalagi angin besar itu. Ngasih angin aja, jadi tumbuh-tumbuhan itu anteng, enggak ada yang kemudian bergerak-gerak itu. Dan suasananya besok pagi ketika matahari terbit itu seolah enggan menampakkan diri. Matahari kayak masih ngantuk gitu ya. Jadi aras-aras sentang, jadi enggak seperti biasanya garam langsung wes panas itu ya. Mungkin sampai menjelang zuhur itu tidak panas. Nah, dan itu bisa diilmiahkan ya secara fisika, luar biasa. Jadi gelombang malam ini, karena itu usahakan kalau malam ini mau tidur sebentar, tidur ya kira-kira nanti jam 1 bangun ya. Sebenarnya kemarin sudah saya tawarkan, sama saya ajak ke Masjid Jami, tapi sebenarnya saya bingung ini karena belum bisa keluar mobilnya kena paving itu ya. Jadi saya nggak tahu nanti. Tapi saya berharap itu istikaf ya di masjid. Tapi bagi para perempuan seperti yang tadi juga sudah kita bahas ya, di Adabul Islam fi Nizam Nusrah ya, kita perempuan itu iktikafnya di rumah saja ya. Jadi nanti bareng-bareng apa namanya sholat sebelum, semoga belum sholat witir sampean sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah saya kasih tahu witirnya malam-malam saja ya. Ya sudah, nggak apa-apa, tidur dulu ya, nanti malam masih boleh sholat lagi ya. Tapi sesungguhnya mestinya sholat witir itu sholat yang paling akhir dari sholat-sholat malam. Itu diingat-ingat ya. Sholat witir itu sholat yang paling akhir dari sholat-sholat yang dilakukan di setiap malam. Jadi nanti malam kalau bisa ya sholat hajat ya, kemudian sholat tasbih berjamaah. Dilihat lagi Adhkarun Nuha atau di Taqarrubat itu ada panduannya. Jadi sebelum baca Fatihah, baca sholawat ya 10 kali, 15 kali, kemudian Fatihah, surat, setelah itu baca sholawat lagi 10 kali, kemudian setiap ruku sholawat tasbih 15 kali, i'tidal 15 kali, kemudian sujud 15 kali, itu sujud 12 kali, terus itu. Yang 10 hanya setelah surat sampai kemudian apa namanya ruku ya, bareng-bareng ya. Jadi 2 rakaat ya. Ya, minimal 2 rakaat, sholat tasbih 2 rakaat, ada doanya, kemudian sholat hajat. Sudah, habis itu membaca sholawat yang banyak, kalau bisa 10.000 bareng-bareng, enggak lama kok kalau mau itu ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu bareng-bareng ya. Nanti kira-kira jam 3 selesai, terus berbuka sahur ya. Ya, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan ya, mendoakan keluarganya yang di rumah, mendoakan semua yang ada di sini, mendoakan secara khusus. Saya minta agar pembangunan dan perluasan pondok ini dimudahkan oleh Allah ya. Doakan cita-cita sama dikabulkan oleh Allah, dimudahkan untuk digapai dan diraih, diberikan pasangan hidup yang solih gitu ya. Kemudian apa namanya, mohon yang baik-baik semua ya. Terutama mohon ampun kepada Allah, mohon agar diberikan Ramadan ini tidak terakhir dalam kehidupan kita, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dan diberi kesempatan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta ya. Arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisa wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil ilmi yanfa'una wa dina sallallahu. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajati ila wala tunsini ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.